Mbaknya tadinya Muslim. Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Berarti lahir Muslim ya. Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet-apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil? Mari kita simak sampai selesai video ini. Duduk yang bagus, tenangkan diri. Tarik napas dulu, kalau nggak tenang tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi, hembuskan. Ya, silakan. Bang, dia Muslim bang, dia Muslim tapi mau masuk Kristen bang. Tolong pencerahannya. Muslim mau masuk Kristen, oke. Pencerahannya. Coba tenangkan diri dulu. Banyak yang perempuan-perempuan yang inbox saya, bang, saya ini mau masuk Kristen banyak. Anda tidak seorang diri, ada banyak yang tahu seperti itu. Kalau Anda biasa-biasa saja ingin berbagi, artinya gini, pengalaman itu kadang-kadang perlu kita bagi, kadang-kadang tidak perlu kita bagi. Nah, banyak orang yang tidak mau membagi pengalamannya, dia masuk Kristen. Tapi ada orang yang menganggap itu sesuatu yang baik, sehingga perlu di-share kepada teman-temannya. Mungkin Anda memilih langkah yang nggak apa-apa berbagi, nggak masalah. Begitu. Silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan, Donat Gula? Ini saya panggil apa ini? Bingung aku. Apa? Apa nanya apa ini? Mbaknya tadinya Muslim. Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Berarti lahir Muslim ya. Terus kenapa? Ingin meninggalkan agama Islam kenapa? Apa karena pria atau karena yang lainnya? Karena pria. Karena pria. Jadi begini ya Mbak ya. Pertama-tama, kalau meninggalkan agama Islam karena seorang pria, nanti ketika pria itu mengecewakan Anda balik lagi ke Islam. Iya, sudah banyak kejadian kayak begitu. Tetapi kalau Anda betul-betul meninggalkan agama Islam, karena Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres pada agama tersebut, ketika Anda meninggalkan agama tersebut, Anda tidak akan lagi menoleh ke belakang. Saya mau ngobrol, tapi sepertinya Anda malu-malu. Jadi saya merasa sungkan begitu. Kalau Anda malu-malu pun saya tidak bisa memaksakannya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngobrol, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sudah lama ngikutin Edis TV? Baru. Baru berapa 4 lama? harian. Baru berapa lama? 4 harian. Baru 4 harian. Apa-apa saja yang mengena gitu di pikiran Mbak gitu? Kenapa? Tadi yang apa? Menuhankan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad katanya. Bukan, saya tidak nanya dengan dia. Maksudnya? Iya kan tadi nonton videonya bareng. Oh, nonton videonya bareng. Ya. Jadi begini, banyak orang tidak tahu definisi mempertuhan. Banyak orang berpikir mempertuhan itu adalah menganggap dia itu pencipta alam. Padahal bukan seperti itu. Definisi mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga yang dimaksud oleh Bible adalah bagaimana kita membuat diri kita takluk mengikuti apapun maunya. Itu mempertuhan. Atau melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Artinya membuat diri kita
dikendalikan atau dikuasai olehnya. Itu sebenarnya maksud mempertuhan. Begitu. Nah, sama juga menjadi seorang Kristen itu harusnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Artinya membuat diri kita itu dikuasai, dikendalikan, diatur, dipimpin, dikepalai oleh Yesus. Itu maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita tidak boleh menjadikan setan sebagai Tuhan kita. Ketika kita menjadikan setan sebagai Tuhan kita, maka hidup kita itu akan dikendalikan, dikuasai, diperintah, dipimpin oleh sang setan itu. Makanya ketika seseorang mempertuhan setan, yang dilakukan apa? Memasukkan pacarnya ke dalam karung, dibuang ke jurang. Itu ketika orang sudah mempertuhan setan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan setan itu. Melakukan perbuatan jahat. Korupsi, mengambil milik orang lain, mencuri. Itu kan perbuatan-perbuatan setan. Ketika manusia hatinya diisi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Nah, menjadi seorang Kristen juga seperti itu. Artinya membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh Yesus. Oleh roh Tuhan, oleh roh kudus itu. Makanya ketika roh Tuhan tinggal di hati seseorang, maka dia melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu. Nah, sebagai seorang Muslim, orang Muslim itu yang bertahta di hatinya adalah anaknya Aminah, namanya Muhammad. Makanya melakukan perintah-perintah Muhammad. Iya, sebagai Muslim begitu. Contoh. Pagi-pagi ambil air, ya kan? Sedot-sedot 3 kali, betul tidak? Waktu Muslim begitu. Coba, siapa yang bikin Anda jadi seperti itu? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot. Siapa? Ya karena ajarannya Nabi Muhammad. Iya, karena Muhammad. Nah, karena Muhammadlah seorang Muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang, yang mengendalikan seorang Muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang Muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu, apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Karena kata Muhammad, setan tidur di situ semalam. Loh, belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya, bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang, umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan, itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya, saya tidak mengada-ngada Mbak. Nih, oke, nih ya. Nih, saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi.
Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang, setiap hari umat Muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak. Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung. Bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku, gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang Muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya enggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim. Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang Muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit nih. Nih, jangan memberi salam. Memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar ya, yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan Muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya. Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan, Mbak ya. Begini, bentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jikalau menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih. Saya kasih baca, beliau menegaskan, nih hadisnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan?
Kalau dalam ajaran agama Islam mana ada mengasihi semua orang. Kalau mengasihi sesama muslim ada. Iya. Iya, mengasihi sesama muslim, berbuat baik harus sesama muslim. Gitu. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda ganti agama hanya karena seorang pria, karena pasti satu saat dia akan mengecewakanmu. Suatu saat pasti akan membuatmu juga sakit hati, pasti. Nah, ketika nanti sakit hati, saya mau balik lagi ke Islam. Banyak kayak begitu. Pindah agama cuman hanya karena laki-laki, pindah agama cuman karena perempuan. Banyak jumlahnya. Seperti itu. Artinya belajar dulu, belajar begitu. Dan saya pesan juga kepada pacarmu supaya kalau jadi Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus seperti itu, karakter Yesus begitu. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda jadi muslim, siap-siap nanti malam tidur, malam ini kan tidur, siap-siap setan juga bermalam di hidung. Memang iya. Buktinya pagi-pagi harus ambil air wudhu. Dihirup 3 kali. Karena kata Muhammad, setan tidur di hidung. Iya. Tapi kalau jadi orang Kristen, setan tidak akan tidur di hidung. Begitu. Makanya memang tidak heran. Karena seorang Muhammad sendiri, saya kalau ngomong itu nggak ya. Maksudnya gini. Saya di dalam ajaran agama Kristen ada dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang. Atau tidak dilakukan oleh seseorang. Ketika saya katakan Muhammad mengajarkan ini, itu, kan betul. Nah, seorang Muhammad itu bahkan dia sendiri itu kena sihir. Iya, dia Muhammad tuh kena sihir. Tapi mungkin cukup dulu itu ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti ini. Mungkin itu dulu. Bagaimana? Iya. Oke. Karena saya lihat juga mbaknya juga seperti tidak mau banyak orang tahu. Karena yang nonton ini banyak nih. Jangan-jangan tetangga Anda nonton juga. Itu yang saya jaga juga. Oke, begitu? Iya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih sama-sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, salah satu fungsi channel ini itu seperti itu teman-teman. Karena acara kayak tadi nggak mungkin masuk TV. Nggak mungkin kalau masuk TV nanti TV-nya dipecahin sama umat. Atau stasiun televisinya didemo oleh umat. Makanya kita bikin stasiun televisi sendiri. Nah, salah satu fungsi kita mendirikan Edis TV itu adalah yang seperti itu. Selain daripada fungsi utamanya menjawab Muslim, juga kita akan membuat. Iya teman-teman, itu tadi videonya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terhadap video ini, pengajaran ini? Ya tentunya kita juga belajar supaya mendapatkan ilmu, agar kita juga punya kemampuan dalam hal ketika orang bertanya, kita mampu menjawab dengan baik, karena hari-hari ini belajar firman Tuhan sangat mudah ya, sehingga kita bisa menangkap sesuatu dan kita bagikan kepada orang banyak. Setidaknya kita memberitakan tentang kedatangan Yesus, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Karena banyak orang berkata, Tuhan tidak bisa menjadi seperti ciptaannya itu. Artinya, argumen yang hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan mereka tidak mampu untuk melakukan apa saja, dan karena tidak bisa dibuktikan, ya kalau kita tahu bahwa Tuhan berkuasa bisa menjadi apa saja, maka bisa dapat dibuktikan. Nah, Tuhan Yesus kita dapat membuktikan diri sebagai manusia yang dapat diraba. Dan dia boleh bisa menjadi apa saja, dia terangkat ke surga yang dapat dilihat. Dia bangkit dari kematian yang dapat dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Jadi memang, Tuhan kita itu berkuasa, dan karena dia menunjuk kuasanya betul-betul real di hadapan manusia, berbeda dengan Tuhan yang lain, dikatakan berkuasa namun tidak pernah membuktikan kuasanya secara langsung yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Nah, untuk itu teman-teman, ya kiranya iman kita di dalam Tuhan semakin dikuatkan senantiasa. Terus kita belajar dan sekali Yesus tetap Yesus ya. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dibohongi.
Lalu kemudian ada orang-orang yang mencopot ayat-ayat Alkitab untuk menyerang kita kembali. Karena seperti Nandar itu, dia mengatakan ayat Alkitab palsu. Tetapi dia gunakan ayat Alkitab juga untuk menguatkan narasinya dalam agamanya. Nah, ini berarti bahwa Alkitab kita itu sempurna. Di sana ada pertanyaan di situ juga. Alkitab yang menjawab, jadi tidak menjawab dengan agama lain ayat-ayat kitab lain. Tetapi Nandar ini menggunakan kitab lain dan dijawab pakai Alkitab. Nah, ini sangat berbeda. Salah sasaran. Dan salah tempat, kiranya hal ini membuat kita semakin mengerti di dalam Tuhan, sehingga kita semakin setia. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat. Manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya. Yang menonton video ini, mana tahu mereka membaca komentar kalian hatinya terketuk dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara